Saya adalah asisten dari Ikomang KB, SPD. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang tugas dan kewenangan Presiden dalam kedudukannya sebagai eksekutif. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa kedudukan, wewenang, tugas dan termasuk hak-hak yang dimiliki DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti yang kalian perhatikan dalam peta konsep di layar, bahwa DPR memegang kekuasaan legislatif. Adapun pertanyaan yang akan kita jawab dalam video pembahasan kali ini adalah 1. Apa tugas dan wewenang DPR? 2. Apa hak-hak khusus yang dimiliki oleh DPR? Baik, kita langsung saja membahas materi ini. Pertanyaan pertama, apa tugas dan wewenang DPR? Pada umumnya DPR memiliki 3 fungsi pokok diantaranya yaitu 1. Fungsi legislasi 2. Fungsi budgeting 3. Fungsi kontrol. Yang dimaksud dengan fungsi legislasi, artinya DPR memiliki kekuasaan untuk merencanakan, merancang dan membuat peraturan-peraturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Semua peraturan yang kita kenal sekarang ini seperti misalnya, peraturan lalu lintas, peraturan pendidikan, peraturan ekonomi dan lainnya, itu semua dihasilkan oleh DPR. Peraturan tersebut tentunya dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia sesuai dengan kondisi dalam suatu negara. Dalam pembuatan peraturan tentunya melalui prosedur yang ditentukan. Jadi itu yang dimaksud dengan fungsi legislasi. Berikutnya apa yang dimaksud fungsi kedua yaitu fungsi budgeting. Budgeting dalam bahasa Indonesia artinya penganggaran. Jadi DPR juga punya peran dalam penyusunan, perencanaan, dan pengesahan APBN, dan juga APBD. Tentunya dengan penyusunan bersama Presiden, serta lembaga terkait dalam penggunaan anggaran keuangan negara. Sebagai wakil rakyat tentunya baik peraturan dan perencanaan anggaran pastinya diarahkan untuk kepentingan masyarakat bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu fungsi kontrol. Hati-hati ya dengan pengucapan kata kontrol, jangan sampai hilang huruf R-nya. Kontrol dalam bahasa Indonesia artinya pengawasan dan pengendalian. Artinya bahwa DPR punya kekuasaan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan baik dalam bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, budaya, pendidikan, dan pelaksanaan penegakan hukum dan HAM atau hak asasi manusia. Jadi itu yang dimaksud dengan fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi kontrol. Secara lebih rinci berikut akan saya sampaikan tugas dan kewenangan DPR. 1. Membentuk undang-undang baik berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan undang-undang APBN, dan peraturan lainnya. Tentunya dengan pembahasan RUU bersama Presiden, Menteri, dan lembaga terkait. Hal ini termuat dalam pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Dasar. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 3. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dalam memilih anggota BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi. Juga memberikan persetujuan terhadap pernyataan perang, perdamaian, serta mengadakan perjanjian dengan negara lain. Nah itulah tugas dan wewenang DPR. Bagaimana teman-teman bisa dipahami ya? Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kedua yaitu apa hak-hak khusus yang dimiliki DPR? Adapun hak-hak khusus yang dimiliki DPR yaitu 1. Hak interpelasi, artinya DPR berhak meminta keterangan kepada pemerintah. 2. Hak angket, yang artinya DPR berhak untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. 3. Hak menyatakan pendapat. 4. Hak memilih dan dipilih. 5. Hak imunitas, artinya perlindungan hukum yang sama dengan warga negara Indonesia. Nah itulah hak-hak khusus yang dimiliki oleh DPR. Hak-hak ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan keseimbangan kekuasaan terhadap kekuasaan eksekutif,
untuk melakukan cek dan balance agar tidak terjadi kekuasaan absolut di negara Indonesia. Bagaimana teman-teman sudah bisa dipahami ya? Itulah tugas dan wewenang DPR dan hak-hak khusus yang dimiliki oleh DPR. Jika kalian memiliki pertanyaan terkait materi ini, jangan sungkan untuk meninggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini ya.